Sekarang kita kembali kepada judul. Judul saya buat gini, tidak punya mujizat, maka mereka membuat sesuatu trik ya. Tadinya saya tonton ini, orang ini benaran apa enggak ya, hebat sekali kan gitu ya. Katanya orang sudah mati dikubur tiba-tiba hidup kembali. Jadi mereka menggali kubur itu kencang-kencang untuk mengeluarkannya dari dalam tanah ya. Saya tertegun juga melihatnya. Saya lihat gini, hebat juga orang ini sudah mati bisa bangkit kembali ya. Mau mengalah-ngalahkan orang-orang Kristen gitu ya. Mujizat para pendeta. Tapi ini luar biasanya kawan, sudah dikubur, sudah digali. Jadi kalau sudah dikubur itu boleh dikatakan sudah mati luar dalam lah itu ya. Kalau untung orang ini belum pergi melangkah. Kalau melangkah dia datang malaikat nungkar nangkir. 10 langkah katanya. Tapi yang saya lihat ini mungkin trik sulap. Kenapa? Kalau ini mereka membuat seperti mujizat, kita tonton dulu. Ya, kita tonton ini ya, realnya ini. Kayak mana membesarkannya ini ya. Sudah ini paling besar ya. Lihat. Sudah ditabur bunga, digali lagi ya. Infonya sini Pak Kiai, infonya apa yang menyebabkan kontrak motor ada yang menemukan ya. Lihat kawan-kawan, kejanggalan pertama ya. Kenapa mereka tidak langsung buka kayu itu? Karena kayu itu kan kalau orang udah lama ditanam dalam tanah, tentu oksigennya nggak ada ya. Tapi yang terjadi mereka tidak membuka langsung kayu pemisah antara tanah dan tubuh orang itu ya. Biar ada oksigen. Tapi digali rapi dulu ya. Kita lihat lagi ya. Nah, setelah digali dalam baru dicabuti papannya. Kalau ini benar-benar pertolongan pertama kawan, enggaklah harus sampai dalam kali. Ini kan sudah bisa tadi dicabut itu ya. Atau ditarik dulu lah biar masuk udara. Tapi mereka enggak melakukan. Itu trik pertama. Kita lihat berikutnya. tapi nggak dalam kayak ini, nggak dalam. Ya, trik kedua lihat kalian dia sudah diponcot, diponcong. Di dalam ajaran Islam kalau orang mati diponcong dan dia telanjang, ya. Saya tidak tahu apakah begitu, apakah boleh pakai baju sambil diponcot. Ya, kita lihat lagi. Ya, harusnya kalau itu pertolongan pertama langsung dibuka wajahnya ya kawan-kawan ya. Dibuka agar dia bisa bernapas. Ini enggak, malah dibawa ke panggung. Kan lawak kawan ya. Tapi inilah memang keledai tetap keledai. Takbir, Allahu Akbar, 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 takbir, Allahu Akbar. Nah, lihat mayatnya pakai jam ya. Baru tahu saya di dalam Islam bisa dikuburkan orang pakai jam. Ya, dan pakai baju. Lihat ini ya. Nah, itu jam. Pakai jam kawan. Yang lucu pakai cincin lagi dia nanti. Ah, itu cincinnya kan ada kan. Ah, dibuka tangannya satu ke bawah, satu ke atas. Terus pakai baju dia. Tapi kayaknya ini sulap ya, bukan orang mati seperti judulnya ini. Bongkar makam ternyata masih hidup. Apa yang terjadi? Lihat biar nggak salah paham. Kayaknya ini sulap ini. Kan ada trik-trik David Copperfield begitu ya. Nah ini. Langsung bangun dia. Dengan baju lengkap.
Kurang teliti orang tuh buat video ini kawan. Jam tangannya masih ada ya. Udah itu rambut klimis. Nah, jam tangan kawan. Cincin hitam. Baru tahu aku. Orang muslim dikubur pakai baju lengkap, cincin dan jam tangan. Mungkin yang membuat judul ini keliru nih. Ini sulap mungkin dak. Bukan udah meninggal. Tonton sampai akhir guys ya, biar nggak salah paham. Lihat, langsung kuat dia kawan. Sehat, segar buger. Baru tahu saya ada begitu ya. Biasanya lemas sekali dia kan, ini langsung bisa berdiri. Nah. Lengkap dengan sabuk pengaman. Aduh. Mujizat tidak ada, dibuatlah mujizat awal-awal ya. Tapi menurut saya bukan mujizat ini. Tapi lebih kepada trik sulap. Iklan dulu kawan sambil minum. Sabar dulu. Aduh. Ya. Lucu ya kawan-kawan ya. Itu trik sulap entah apa itu kita nggak tahu ya. Tapi intinya ya begitulah kawan ya. Bentar ya. Bentar. Saya pun gelik-gelik pas nontonnya itu pertama, hebat ya. Sudah dimakamkan kok digali lagi kan begitu. Saya perhatikan lama-lama. Loh, kalau dia hidup lagi dari keadaan mati, itu langsung dibuka kayunya kawan. Nggak nunggu sampai bersih dulu. Ternyata ditunggu sampai bersih. Setelah dibuka loh kok pakai jam. Sudah tuh, loh pakai cincin. Loh, pakai sabuk pengaman, pakai baju. Setahu saya di Islam itu kalau mati dimandikan, ditelanjangi baru dikafani kan begitu ya, jadi poncot dia. Jadi kayak lemper lah, diikat atas, diikat bawah. Jadi saya pikir lucu kali orang ini ya. Apa dia ingin mengatakan mujizat atau apa saya nggak tahu ya. Kemudian saya melihat juga ada aliran heavy metal. Ada juga kawan. Aliran bisa dikatakan karismatik juga orang ini, nggak tahu saya. Tapi saya bilang alirannya kayak heavy metal gitu. Dasarnya apapun saya nggak tahu lah. Tapi itulah yang ada, itulah yang terjadi ya. Mana dia? Tunggu dulu. Aku kadang gelik-gelik sekarang kawan. Banyak hal-hal baru saya lihat di dalam dunia maya ini ya, yang membuat kita menjadi apa ya? Perseteruan antara Habib lagi dengan orang pribumi. Ya, ternyata mulai ada namanya kecurigaan orang ini Habib benaran apa enggak ya. Nah ini saya buka dulu yang heavy metal, aliran heavy metal atau aliran apa saya enggak tahu nih. Saya terkejut entah aliran Islam karismatik enggak tahu. Kita lihat dulu ya. Ini parah nih. Tenang. Nah, ini parah nih. Lawak-lawak aku lihatnya kawan. Aliran heavy metal baru diginikan tuh. Oh monyet dia. Kadang aku kalau mereka ini kawan tidak dilindungi dengan kekafiran dan kehalalan darah, pasti akan banyak muncul yang lawak-lawak, lebih lawak dari itu kawan. Aku aja lihatnya sampai ngakak kawan ya. Bagaimana ini aliran Islam karismatik atau gimana? Kalau di Kristen kan yang gitu-gitu kan orang karismatik misalnya ya. Saya heran, kok bisa ya sepertinya
ada yang mulai kesurupan dan lain sebagainya ya. Dan yang parahnya lagi kawan, kalau makin ke sini mereka ini nggak ngerti saya. Ya, apa sih yang terjadi? Sekarang Nabi Isa katanya menghidupkan anaknya si Nuh. Dari mana dongeng-dongeng ini dapat mereka kawan? Saya buka Al-Quran nggak ada, saya buka Bible nggak ada kawan. Ini kita lihat dulu ya. Ini aneh-aneh aja. Kisah Nabi Isa menghidupkan putra Nabi Nuh. Dan Nabi Isanya tidak dibuat putih, ditunjukkan wajahnya kawan. Kita lihat ya. Kisah Nabi Isa menghidupkan putra Nabi Nuh. Pada suatu ketika, orang-orang kafir berkata, "Wahai Isa, sesungguhnya kamu hanya menghidupkan orang yang baru mati. Mungkin saja orang itu belum betul-betul mati. Kalau kamu orang yang benar, coba hidupkan orang yang mati pada zaman dahulu, supaya dapat kami lihat." Nabi Isa berkata, "Katakanlah orang yang hendak kamu lihat, hidupkanlah Sam bin Nuh, supaya kami dapat lihat kebenaranmu." Jawab mereka. Nabi Isa pun pergi ke kubur Sam bin Nuh, lalu mengerjakan salat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah. Atas izin Allah, hiduplah Sam bin Nuh, lalu keluar dari kuburnya dengan rambutnya sudah putih. Nabi Isa berkata, "Wahai Sam, kenapa rambut kamu putih beruban padahal rambut kamu tidak begini sebelumnya?" Sam bin Nuh berkata, "Saat mendengar panggilan kamu, aku sangka kiamat telah tiba. Rambutku menjadi putih beruban sebab takutnya hari kiamat." Nabi Isa bertanya, "Berapa lama kau sudah meninggal?" Sam bin Nuh menjawab, 4.000 tahun. Tetapi sampai sekarang belum hilang rasa sakitnya sakaratul maut. Kisah Nabi Isa. Nama anaknya Nuh Samham Yapet kan gitu kan. Jadi lucu si Sam inilah keturunan garis perjanjian itu ya. Katanya dibangkitkan Nabi Isa lah si Sam. Tiba-tiba rambutnya ikut putih. Ditanya, "Kenapa rambut putih? Kukira sudah hari kiamat." Inilah kebohongan-kebohongan Ujlim, karangan bebas. Saya nggak tahu yang buat ini, tapi ada kata Isa. Kalau sampai sudah ada yang dibangkitkan, kan kalian ingat surat 7 ayat 12 dan seterusnya itu. Apa kata iblis? "Berilah aku tangguh sampai mereka dibangkitkan." Berarti kalau sudah ada manusia yang dibangkitkan, artinya iblis itu sudah nggak ada lagi. Faktanya iblis masih ada. Ya. Mereka ini kawan punya kitab suci, mereka tidak mengerti artinya, isi arti kitab sucinya, dan tidak mengerti hubungan antara yang satu dengan yang lain. Saya sungguh-sungguh heran melihat orang ini ya. Memang lucu bin lawak. Ya. Dan lucunya mereka karang ini kayak dongeng bin Bahlul lah aku bilang ya. Jadi kawan-kawan, tetaplah setia di dalam Yesus Kristus. Sekalipun mereka menggugat-gugat kitab kita, percayalah. Isinya bukanlah sebuah dongeng. Yang diceritakan kembali itu bukan dongeng, tapi sebuah fakta. Ada fakta arkeologisnya. Kalau mereka nggak punya fakta arkeologis. Sampai hari ini. Siapa yang bisa menunjukkan fakta arkeologis tentang misalnya belah bulan atau yang lain-lain lah, atau menghidupkan Sam bin Nuh itu, tidak ada kawan ya. Jadi kita tetap setialah di dalam Yesus Kristus ya kawan-kawan ya.